Halo guys, balik lagi di channel paling kece. Selamat datang di channel yang bikin sejarah, nggak lagi cuma buat nilai ujian. Di sini kita bakal nyelam ke masa lalu, dari kerajaan-kerajaan yang bikin kagum, perang-perang epik, sampai fakta sejarah yang bisa bikin lu ketawa atau malah bilang serius nih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng biar lu nggak ketinggalan cerita yang lebih seru dari drama Korea. Oke guys, tarik nafas dulu, yuk kita mulai perjalanan waktu ini. Siap-siap terkejut sobat waktu, karena sejarah lebih dari sekedar buku tebal di rak perpustakaan. Jadi guys, kalian pernah dengar nggak tentang wabah hitam alias Black Death? Kalau enggak, lo mesti denger nih. Wabah ini adalah salah satu pandemi paling gila dalam sejarah yang nggak cuma merubah sejarah Eropa, tapi juga dunia. Bayangin aja, dalam waktu cuma 7 tahun, hampir setengah dari populasi Eropa hilang begitu saja. Jadi guys, di video kali ini gue bakal jelasin tentang apa itu wabah hitam, gimana cara penyebarannya, kenapa bisa sampai seserem itu, dan dampaknya yang sampai sekarang masih kerasa. Siap-siap ya, karena ini bakal jadi salah satu cerita yang ngasih pelajaran tentang hidup, kesehatan, dan kebersihan pastinya. Yuk kita mulai dari awalnya dulu deh. Gimana sih wabah ini bisa muncul dan menyebar dengan begitu cepat? Langsung aja kita mulai videonya. Jadi guys, apa itu wabah hitam? Jadi wabah hitam ini sebenarnya adalah pandemi yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang disebarkan oleh kutu-kutu yang nempel di tikus. Kutu-kutu ini dibawa oleh kapal-kapal dagang. Jadi bayangin deh, wabah ini nyebar nggak cuma karena virus, tapi juga karena hubungan perdagangan internasional. Begitu wabah ini masuk ke tubuh manusia, gejalanya langsung bikin orang ngeri. Penderita ini bisa ngerasain demam tinggi, menggigil, dan paling parah adalah munculnya benjolan besar berwarna hitam di bagian ketiak, paha, atau leher yang bisa meledak keluar nanah. Serem banget pokoknya. Yang lebih parah lagi, dalam waktu cuma beberapa hari, orang yang terjangkit bisa langsung meninggal. Bayangin aja, lu baru sakit bentar tapi langsung pergi dalam waktu cepat gitu. Jadi wabah ini nggak cuma menyerang fisik, tapi juga mental dan sosial banget. Penyebaran wabah hitam. Wabah ini pertama kali muncul di Asia Tengah, mungkin di sekitar Mongolia, lalu dari sana menyebar lewat jalur sutra yang menghubungkan Asia ke Eropa. Waktu itu perdagangan internasional lagi berkembang pesat, jadi bakteri pun ikut-ikut nyebrang barengan barang dagangan. Di Eropa, kapal-kapal dagang datang ke pelabuhan-pelabuhan besar kayak di Italia, dan tikus-tikus yang bawa kutu pun ikut naik ke kapal. Para pedagang yang nggak tahu apa-apa bawa kutu dan penyakit ini ke daratan Eropa. Mulai deh wabah ini nyebar dengan cepat. Akhirnya guys, dari pelabuhan-pelabuhan ini wabah mulai merambah ke kota-kota besar kayak Roma, Paris, dan London. Begitu nyampe, wabah ini nggak nunggu lama buat merusak kehidupan. Orang-orang pun mulai ketakutan dan bingung ngapain karena mereka nggak tahu cara ngelawan penyakit ini. Kehidupan yang kacau. Jadi guys, bayangin kehidupan di Eropa waktu itu langsung kacau balau. Banyak orang yang ngerasa terancam dan
jadi paranoid, bahkan sampai kabur dari kota-kota besar. Padahal semakin banyak yang kabur, semakin cepat pula penyebaran wabahnya. Di kota-kota yang masih ada orang, mereka mulai cemas banget. Banyak yang mulai tinggal di rumah aja, tapi nggak ada yang tahu kalau mereka terinfeksi atau enggak. Makin hari jalan jadi sepi dan mayat-mayat mulai bertebaran di mana-mana. Dokter-dokter waktu itu juga cuma bisa ngasih pengobatan yang nggak efektif, kayak pakai masker paruh burung yang terkenal itu. Mereka percaya kalau udara kotor itu penyebab penyakit, tapi yang nggak bisa ngelawan penyakit yang udah terlanjur parah seperti itu. Pandemi yang mengubah dunia. Dampak wabah hitam gak cuma nyerang kesehatan, tapi juga ekonomi. Banyak pekerja dan pedagang yang meninggal, jadi perdagangan berhenti. Bayangin, pasar-pasar kosong, barang dagangan terbuang sia-sia, dan harga-harga barang jadi super mahal banget. Selain itu, dunia juga nggak cuma ketakutan karena penyakit, tapi juga ada kerusuhan sosial. Banyak yang mulai menyalahkan kelompok tertentu kayak orang Yahudi dengan tuduhan bahwa mereka yang membawa wabah. Ini bikin masalah makin parah dan bikin masyarakat jadi lebih terpecah. Tapi satu hal yang jelas, dunia nggak akan pernah sama lagi setelah wabah hitam ini. Banyak hal yang berubah setelahnya, dan orang-orang mulai belajar soal pentingnya kesehatan masyarakat dan kebersihan. Penyebab dan pengobatan yang salah. Jadi guys, pada masa itu pengobatan sangat terbatas. Para dokter nggak tahu cara menangani wabah yang sebegitu parahnya. Mereka malah pakai cara-cara kuno yang nggak efektif, seperti menghirup udara segar atau menggunakan ramuan yang malah memperburuk keadaan. Beberapa orang percaya kalau wabah ini adalah hukuman Tuhan karena dosa umat manusia. Banyak orang yang melakukan berbagai ritual aneh dan pengobatan demi minta agar Tuhan menghentikan wabah ini. Padahal penyebab utama wabah ini sebenarnya adalah bakteri Yersinia pestis yang dibawa kutu, bukan karena dosa atau udara buruk. Tapi sayangnya pengetahuan medis waktu itu masih terbatas banget guys. Jadi guys, pelajaran dari wabah hitam, meskipun wabah ini bikin banyak orang kehilangan nyawa dan kehidupan, jadi kacau, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Salah satunya adalah pentingnya kebersihan dan kesehatan masyarakat. Setelah wabah mereda, dunia mulai sadar kalau sanitasi dan higienitas itu penting banget buat mencegah penyebaran penyakit. Beberapa kota mulai membangun sistem air bersih dan kebersihan jadi prioritas utama. Ini adalah awal dari perubahan besar dalam sejarah kesehatan masyarakat. Selain itu, dari sini juga kita belajar betapa pentingnya sistem medis yang baik dan cepat tanggap, terutama dalam menghadapi pandemi seperti ini. Jadi guys, setelah dengerin cerita tentang wabah hitam ini, kita bisa belajar banyak tentang pentingnya menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Jangan sampai deh wabah kayak gini terulang lagi. Semoga kita semua bisa menjaga diri, lingkungan, dan keluarga kita supaya nggak terjebak dalam situasi yang sama. Jangan lupa like, share, and subscribe biar lo nggak ketinggalan cerita sejarah menarik lainnya. Stay healthy and see you next time. Terima kasih.